Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan pesan pastoral keempat BPMS GKI dan arahan BPNSW GKI SW Jateng, maka ibadah minggu dan kegiatan lainnya dilaksanakan secara online sampai dengan tanggal 29 Juni 2020. Yang kedua, ibadah sekolah minggu hari ini dilayani secara online pada pukul 9 pagi. Mohon segenap orang tua mendampingi anak-anak. Adapun yang ketiga, persekutuan Kamis 18 Juni 2020 dilayani secara online pada pukul 19 WIB. Adapun yang keempat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara semua sehingga aksos dapat dilaksanakan dengan baik. Ada 208 paket nasi dan minum. Terima kasih atas dukungannya. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan dalam WA Sahabat GKI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, kami ucapkan selamat hari Minggu. Mengawali minggu setelah Minggu Trinitas, Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, sebab Dialah yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita, juga yang melibatkan kita untuk mengagungkan berita Injil-Nya bagi dunia. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan
Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudaraku yang terkasih, umat Tuhan yang berbahagia, keselamatan adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Bahkan melalui anugerah tersebut, kita kemudian dilibatkan menjadi utusan Kristus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seyogianya dapat menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas perutusan tersebut. Namun saudaraku, tak dapat kita pungkiri, kita terkadang lalai pada tugas perutusan kita, terutama di tengah-tengah situasi yang sedang tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini. Hati dan pikiran kita cenderung lebih mudah dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Alhasil, kita pun menutup hati kita dan selanjutnya tidak lagi bergairah untuk mengerjakan tugas panggilan kita. Sebab itu, saudara, di dalam keheningan, marilah kita merenungkan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami percaya di tengah banyaknya kegagalan kami untuk mensyukuri anugerah-Mu, Engkau tetaplah Allah yang baik dan setia. Engkau tetap memelihara kami tanpa memandang buruknya rupa dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Kepadamu saja kami memohon pengampunan atas kealpaan diri kami, agar di dalam-Mu juga kami dapat diubahkan. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.
bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan yang dicatat di dalam kitab Mika 7 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman-Nya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Kini saling berdamailah dengan seluruh makhluk ciptaan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya, mari saudaraku kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, sungguh saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Tuhan topang dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudaraku, setelah kita merayakan Minggu Trinitas kemarin, saat ini kita memasuki Minggu Biasa. Dan tema yang diangkat di dalam ibadah hari ini adalah diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara, melalui tema tersebut, sepertinya gereja sedang menyodorkan sesuatu yang sangat menggiurkan, yaitu kehadiran tanda kerajaan Allah dalam kehidupan manusia yang dipenuhi oleh kasih. Namun saudara, apakah tema tersebut bukan sesuatu yang sangat utopis atau hanya sebuah khayalan dan sekaligus sesuatu yang idealistis? Sebab di dalam realitas kehidupan sehari-hari, bukankah seringkali kehidupan ini jauh dari realitas kasih, apalagi berada di dalam sistem kerajaan Allah? Ya saudara, kita sering terjebak di dalam konsep dan pernyataan yang serba pietis atau serba saleh. Tetapi realitanya, kehidupan kita bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Ya memang mungkin sebagian besar orang gemar berbicara dan membahas realitas kerajaan Allah. Tetapi untuk diwujudkan di dalam kenyataan hidup sehari-hari, belum tentu mereka dapat ataupun mau untuk menerapkannya. Maka dari itu saudara, sebenarnya di dalam masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 saat ini, kita semua, saudara dan juga saya, benar-benar sedang diuji. Apakah kita sudah menerapkan sekaligus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, atau masih hanya dalam taraf wacana, ya sekedar angan-angan, sekedar mimpi, atau bahkan hanya keluar ya begitu saja dari bibir manis kita. Mari saudara, di dalam kesempatan yang indah ini, kita semua menguji diri kita masing-masing dengan bersama-sama merenungkan bacaan kita. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Perikop kita saat ini diawali dengan sebuah pernyataan.
Demikianlah Yesus berkeliling. Pernyataan tersebut mau menjelaskan kepada kita bagaimana selama ini Tuhan berkarya dengan caranya. Kita tentu sudah tahu bagaimana cara Yesus berkarya, yaitu dengan memberikan pengajaran, menyampaikan berita, dan juga memulihkan atau menyembuhkan banyak orang. Semua karya Yesus tersebut dilakukannya demi tegaknya Injil Kerajaan Surga, atau biasa kita sebut sebagai Injil Kerajaan Allah. Menurut Pendeta Emeritus Widi Artanto, Injil Kerajaan Allah adalah visi dan misi Yesus di dalam dunia. Visi dan misi Yesus tersebut meliputi keutuhan ciptaan, pembebasan, kehambaan, dan perdamaian. Dan semuanya itu dirangkum dengan satu kata, yaitu apa Bapak Ibu? Shalom. Ya, shalom. Nah, pemaparan visi dan misi Yesus tersebut sengaja diletakkan oleh penulis Injil Matius sebelum pemanggilan dan perutusan para murid. Dengan demikian, sangat jelaslah bagi kita bahwasannya para murid, termasuk kita, para murid Yesus di zaman now ini, untuk melakukan semua yang dilakukan oleh Yesus tersebut. Sehingga kembali pertanyaan reflektif dilontarkan kepada kita. Sudahkah kita melakukan apa yang sudah Yesus lakukan bagi dunia ini? Ya, sudahkah kita meneladani apa yang sudah diteladankan Yesus kepada kita? Cara yang pertama, sudahkah kita berkarya dalam hal keutuhan ciptaan? Contoh yang paling sederhana saja. Sudahkah selama ini kita membuang sampah di tempatnya? Ayo, sudah belum? Ya, sudahkah kita juga memakai sumber daya energi seperti BBM, air, listrik, dan yang lainnya dengan seefisien mungkin? Mari saudara, kita renungkan bersama-sama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah, sudahkah kita berkarya dalam hal pembebasan? Ya saudaraku, apakah selama ini kita sudah memiliki keadilan dan rasa belas kasih kepada sesama, sehingga pada dasarnya kita dapat membebaskan mereka dari belenggu kepapaan? Jujur saudara, siapa yang masih suka beli sayur di pasar kepada nenek-nenek tua, lalu kita masih menawar dengan harga seenak kita sendiri? Ayo Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, ya. Kangkung seikat cuma Rp3.000. Sudah murah saudara, sudah sangat-sangat murah. Lah kok bisa-bisa Bu, 1.500 bae ya Bu. Kebangetan saudara. Padahal di sisi yang lain saudara, kalau beli baju atau beli tas branded yang harganya jutaan, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan juta, dengan entengnya kita langsung bayar cash, ya, entah cash atau pakai kartu kredit. Pokoknya nggak usah mikir, kita langsung beli. Nah saudara, demikian juga kita sebagai gereja. Apakah gereja juga sudah melakukan karya pembebasan? Apakah justru selama ini kita membuat belenggu kepada anggota-anggota jemaat dengan ritual-ritual yang kaku, yang kering, dan juga mengungkung, serta kadang disisipin dengan khotbah-khotbah yang menakutkan? Padahal sebenarnya semuanya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan postingan dari seorang kenalan tentang khotbah-khotbah di sebuah gereja.
pada saat Natal. Khotbahnya tentang orang Majus yang menyembah bayi Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik. Jadi jemaat diminta seperti orang Majus, ayo berikan persembahan yang terbaik. Nah kemudian tahun baru. Tahun baru khotbahnya tentang pemberian persembahan sulung dan janji iman. Saudara-saudara, ini kan tahun baru, ayo berikan persembahan sulungmu. Lalu Paskah khotbahnya tentang pengorbanan diri Yesus bagi umatnya, sehingga kita pun sepatutnya memberikan persembahan yang terbaik baginya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya bagi kita. Sekarang, apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan Yesus? Lalu saudara, Pentakosta khotbahnya tentang pencurahan Roh Kudus yang menjadikan jemaat mula-mula menjadi murah hati, lalu menjual semua harta miliknya dan meletakkan di kaki para rasul. Saudara-saudara, hari ini pencurahan Roh Kudus, mari kita ingat jemaat mula-mula bagaimana mereka bersehati menjual semua miliknya, ya, lalu dipersembahkan di kaki para rasul. Sekarang tirulah mereka, jual semua yang ada pada saudara, lalu berikan pada gereja. Jane kok pendeta. Nah lantas saudaraku, setiap minggu khotbahnya tentang bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan dan jangan sekali-kali mengambil apa yang menjadi hak Tuhan. Kualat loh. Lah kalau begitu, gereja itu sebenarnya mau menghadirkan tanda kerajaan Allah atau mau menghadirkan kerajaan pribadi? Ya, gereja itu mau mencari hadirat Tuhan atau mau cari pesugihan? Ingat saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada para murid yang dicatat di pasal 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu artinya kita benar-benar diminta untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan membawa pembebasan bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Kemudian saudaraku, yang ketiga adalah dalam hal kehambaan. Apakah kita sudah berkarya sebagai hamba? Artinya, apakah semua kerja, karya, dan pelayanan kita sudah diwarnai dengan sikap menghamba, yaitu penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan dan juga kejujuran demi kemuliaan Sang Tuhan? Atau jangan-jangan seperti yang baru saja kita bahas tadi, saat ini kita justru sibuk membesarkan kerajaan pribadi kita sendiri dan lupa bahwasanya yang harus kita besarkan adalah kerajaan Sang Tuhan. Mari saudara kita renungkan bersama. Dan pada akhirnya saudaraku, yang keempat, sudahkah kita berkarya dalam hal perdamaian? Artinya, bagaimana hubungan kita dengan sesama selama ini, mulai dari lingkup yang paling kecil saja, yaitu keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dan juga dengan seluruh kerabat kita? Masih suka ribut? Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara, masih suka ribut? Masih suka berseteru dan menyimpan dendam antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain? Atau kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita sudah benar-benar membawa perdamaian? Lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam pasal 10 ayat 5-6. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergi
pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya mungkin banyak orang menafsirkan ayat ini untuk melegalkan keeksklusifan orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen yang anti kepada orang-orang di luar Kristen, serta tidak mau berdamai dengan mereka, apalagi untuk berbagi kasih dengan mereka. Pak, sorry Mariori ya, tak gitu ya. Wah, ini ayatnya jelas ya. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, ini kan berarti untuk kalangan kita sendiri. Yang lain no way. Jelas dah. Penafsiran yang seperti itu adalah penafsiran yang keliru. Karena sesungguhnya ayat tersebut mau mengatakan bahwasanya tugas perutusan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil lebih dahulu. Sebab saudaraku, bagaimana mungkin kita dapat menjalankan tugas perutusan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam lingkup yang lebih luas atau yang lebih besar, jikalau dalam lingkup yang paling kecil saja kita tidak mampu untuk melakukannya. Mari saudaraku, sekali lagi kita renungkan bersama keempat hal tadi. Apakah kita sudah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah seperti yang sudah Tuhan Yesus hadirkan? Jikalau belum, inilah saatnya bagi kita untuk bangkit dan menjalankan tugas perutusan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sebab kita semua tentu tahu dan mungkin kita sendiri mengalami bagaimana kehidupan di dunia ini ya begitu pura-puranda, terkhusus akibat pandemi COVID-19 saat ini. Alam sudah mulai tidak bersahabat. Hampir semua insan manusia begitu kelelahan dan kehausan sehingga butuh pemulihan dan penyegaran. Di minggu Pentakosta yang lalu, Tuhan Yesus sudah menawarkan air hidup, dan di minggu Trinitas yang lalu kita pun diajak untuk bersama-sama Allah Trinitas untuk memulihkan ciptaan. Maka sekarang wujudkanlah semuanya itu dengan mengerjakan tugas perutusan kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Selamat untuk menjalankan tugas perutusan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.
ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Jemaat, saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, firman yang boleh menguatkan kami, sekaligus firman yang menegur kami. Bagaimana selama ini kami belum bisa menjadi utusan-utusan-Mu yang memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Ampuni ya Tuhan, sehingga saat ini kami boleh diberi kembali satu kesempatan untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menjalankan tugas perutusan menghadirkan damai sejahtera di muka bumi ini. Karena Tuhan, kami sungguh rindu tanda-tanda kerajaan Allah boleh hadir di muka bumi ini, dan kami semua boleh berbahagia, kami semua boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Tak jemu-jemunya kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan lingkupkan bagi beliau, yang terbaik kiranya Tuhan berikan bagi beliau. Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terpapar virus COVID-19. Biarlah kasih setia Tuhan melindungi mereka. Tuhan yang akan memulihkan mereka, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dari virus COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan kehidupan negara dan bangsa kami yang saat ini betul-betul terpuruk karena pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan segera melenyapkan virus COVID-19 ini dari muka bumi ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan normal kembali, kami boleh dipulihkan. Saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami, orang tua kami yang saat ini lemah fisiknya Tuhan. Tak jemu-jemunya kami berdoa untuk Ibu Hadiahwati, untuk Ibu Ginwa, dan juga untuk Ibu Tan Twisi,
kami percaya kasih setia Tuhan melingkupi mereka. Iman mereka kiranya boleh dikuatkan senantiasa. Juga Tuhan, untuk berbagai pergumulan kehidupan yang saat ini dialami oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan melindungi mereka, Tuhan yang campur tangan terhadap pergumulan-pergumulan hidup mereka, sehingga kami semua boleh dilegakan, disegarkan, dan juga dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan terus menjaga kehidupan kami. Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang akan cukupkan kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau membentengi kami dari virus COVID-19 ini, sehingga kami, jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKI Pemalang, tidak ada yang terpapar virus COVID-19. Pada akhirnya Tuhan, kami mohon pimpinan dan berkat-Mu untuk gereja-Mu, GKI Pemalang. Biarlah di dalam masa-masa kesusahan ini, GKI Pemalang boleh tetap menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah kami boleh terus berbagi kasih dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kesusahan ini. Tuhan, Engkau berkati negara dan bangsa kami. Biarlah negara dan bangsa kami pun Tuhan jagai. Secara khusus untuk para pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, Presiden kami, biarlah kasih setia Tuhan juga boleh terus Engkau lingkupkan bagi beliau. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah Tuhan, seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, kehidupan kita saat ini mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun, di dalam anugerah dan kasih yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap nyatakan yang terbaik pada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan yang akan kita berikan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif, yaitu Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap
Saudara-saudaraku sekalian, mari kembali kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap Engkau Bapa dengan kemurahan hati kami Bapa. Kami ucap syukur atas waktu yang Kau berikan pada kami, meskipun hingga saat ini kami melakukan ibadah di rumah. Biarlah ibadah kami tidaklah menjadi sia-sia di hadapan Engkau Bapa. Dan juga Tuhan, saat ini pun kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Bapa, persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi sama kami. Dan biarlah Engkau saja mengurapi majelis untuk mengelola persembahan ini Bapa. Kami panjatkan doa kami ini, beralaskan tangan-Mu. Kami berdoa, amin. Saudara, bersedia diutus dan mengerjakan tugas panggilan kita adalah sebuah bukti nyata bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saat ini, marilah kita kembali pada liturgi kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu ketika kita berjumpa dengan keluarga dan setiap orang di sekitar kita. Kerjakanlah bagianmu untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dengan tekun dan setia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakannya atas hidup kita senantiasa menguatkan dan meneguhkanmu, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan bahkan di tengah sesaknya beban kehidupan untuk menjadi saksi-saksinya dan menghadirkan tanda kerajaannya bagi dunia yang sedang membutuhkan. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Sembuhkan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.